Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Almas Voice, selamat datang di podcast kebanggaan kita. Bersama dengan saya Mem Eva, kita akan mengulas lebih banyak lagi sebuah inspirasi dan cerita menarik seputar sekolah kita, yaitu SDI Unggulan Al-Maslahah. Nah, episode kali ini sangat seru banget karena kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat penting atau bisa dibilang sebagai fondasi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang mana kita akan membahas mengenai budaya positif di dalam kelas. Nah, kira-kira budaya positif dalam kelas itu apa aja sih? Terus bagaimana cara menciptakannya? Terus kira-kira yang berperan dalam membangun sebuah budaya positif di dalam kelas itu hanya guru saja atau siswa juga ikut berperan? Karena ketika dilihat bahwasanya budaya positif itu kan sesuatu yang membiasakan yang ada di dalam kelas, termasuk para siswa juga kan ya. Nah, baik nih Almas Voice, kita nggak sendiri nih kalau dalam membahas ini, yang mana kita mendatangkan seorang narasumber nih, yang mana beliau berdedikasi tinggi dan juga penuh cinta, yaitu Mem Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mem Eva. Selamat pagi Mem Bella. Mem Bella, bisa nih dikenalkan dulu namanya siapa, ngajar di kelas apa kepada para sahabat Almas Voice. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Wahyu Anggraini, biasanya dipanggil Mem Bella. Saya ada di kelas 3 Al-Kindi. Di kelas 3 Al-Kindi, Masya Allah, sangat semangat sekali kan Mem Bella ini, penuh dengan cinta ya. Selanjutnya kita mau membahas tentang budaya positif di dalam kelas. Mungkin bisa nih Mem dijelaskan kira-kira budaya positif di dalam kelas itu yang bagaimana sih? Mungkin para bunda-bunda nih biar tahu nih gimana keadaan siswanya di dalam keadaan ananda ketika di dalam kelas. Bisa nih Mem Bella dijelaskan sedikit. Ya baik Mem Eva, jadi budaya positif di kelas yaitu untuk kesejahteraan siswa. Jadi mendorong kesejahteraan siswa, contohnya menghormati dan menghargai perbedaan individu. Kemudian guru dan siswa berkomunikasi dengan terbuka dan jujur. Lalu siswa bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran, menunjukkan kepedulian dan bertanggung jawab atas kewajiban dan tindakan mereka. Lalu guru memberikan penghargaan atau apresiasi atas usaha mereka. Dengan adanya budaya positif di kelas, guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Seperti ini kan membahas tentang motivasi siswa nih ya kira-kira. Kira-kira ada nggak sih Mem strategi khusus nih yang biasanya Mem Bella pakai ketika di kelas sehingga menciptakan siswa-siswi yang memiliki motivasi yang tinggi, semangat belajar yang tinggi gitu dalam kelas? Bisa nih di-share, di-share nih Mem. Ya. Untuk strategi dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif di kelas yaitu dengan adanya hubungan empati kepada teman dan guru, mengetahui perasaan teman. Jadi siswa itu mendengarkan dan memberikan umpan baliknya, lalu mendorong siswa untuk mengatur kelas yang nyaman, bagaimana cara belajarnya yang agar nyaman dan bisa seperti tetap nyaman di kelas, tidak kebanyakan tidak monoton lah ya. Tidak sering keluar kelas untuk bermain atau bagaimana. Jadi ketika istirahat diusahakan untuk di dalam kelas seperti itu, membuat kelas yang nyaman. Lalu mengembangkan aturan kelas yaitu yang dibuat oleh bersama seperti kesepakatan kelas. Jadi melibatkan siswa dalam pembuatan aturan tersebut. Kemudian memberikan siswa itu berpendapat. Jadi kesempatan mengemukakan pendapat.
Jadi atas kebebasan mereka. Jadi nanti kita ajarkan untuk menghargai pendapat orang lain juga. Lalu mendukung motivasi siswa dalam membangun kepercayaan diri. Seperti itu. Ya, jadi benar kan ini cara meningkatkan motivasi siswa yang dilakukan sama Membela tadi. Jadi ketika Ananda di kelas tidak hanya 1-2 Ananda saja yang didengarkan, akan tetapi semuanya, berarti semuanya bisa berpendapat ketika di kelas. Jadi tidak ada nih yang namanya kok saya nggak didengarkan ya gitu, kok saya nggak digubris ya, berarti nggak ada ya Mem? Iya, pasti Ya. ada umpan baliknya Mem. Bukan ada umpan baliknya. Jadi buat Mem Mister yang melihat ini, untuk para bunda-bunda jangan khawatir, karena di sini kita sudah menciptakan sebuah budaya positif, yaitu dengan cara itu tadi mendengarkan pendapat orang lain, lalu dengan berteman yang baik, dan juga menciptakan suasana yang baik pula tadi agar tidak monoton di dalam kelas. Karena banyak sekali nih ya kasus-kasus, bukan kasus ya, lebih ke realitanya, yaitu Ananda sering sekali izin keluar kelas ketika waktu pelajaran. Mungkin itu juga salah satu kurangnya budaya positif atau kurangnya sebuah kenyamanan dalam kelas. Nah, kalau dari strateginya Membela ini boleh nih dicoba sama Mister di sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya nih Mem, kan tadi tentang berteman. Berarti siswa juga ikut serta ya, ikut berperan dalam menciptakan budaya positif ini ya berarti? Iya. Oh, kalau gitu bisa nih Mem dijelaskan nih, gimana sih caranya meningkatkan sebuah percaya diri, meningkatkan, mendorong siswa itu untuk memiliki empati yang tinggi, bukan? Karena anak SD itu sepertinya empatinya masih rendah. Mungkin bisa nih dijelaskan. Cara mendorong siswa ya Mem, Iya. dalam mengembangkan empati dan rasa hormat terhadap teman-temannya, yaitu dengan mengajarkan empati, memahami perasaan teman. Jadi mereka itu ketika ada teman yang senang atau yang sedih, mereka itu harus tahu. Jadi kalau misalnya diajak main, sedangkan perasaan temannya itu kurang baik, jadi sebelumnya itu ditanya dulu, bisa dari raut wajahnya, yang sedih atau yang bahagia, seperti itu. Kemudian menggunakan aktivitas kelompok dalam mendorong kerjasama dan memahami satu sama lain. Jadi untuk mengajarkan keterampilan sosial, berbicara kepada teman dan mengungkapkan pendapat. Iya nih, bener kan nih, sesama teman aja gitu. Kadang nih Mem, biasanya ketika kita mau mulai pembelajaran di kelas, pasti kita tanya dulu ya keadaan siswanya. Iya. Itu juga salah satu hal yang penting nih. Masa iya baru masuk kelas sudah bad mood duluan? Kan pasti Mem Mister di SDI juga sudah mengusahakan untuk menjalankan sebuah budaya positif di dalam kelas. Selama ini ada nggak sih Mem tantangan yang lumayan rumit nih dalam menciptakan budaya positif di kelas? Tantangan bukan rumit sih Mem, tetapi umumnya, yaitu tentang perilaku negatif siswa, yaitu seperti ketidakpatuhan terhadap aturan, kemudian adanya bullying, lalu keterlibatan siswa yang kurang. Jadi kurang terlibat dalam proses pembelajaran, ada yang siswa yang kurang aktif seperti itu, ada yang siswa yang masih malu-malu kalau nggak bisa, nggak berani bertanya, seperti itu. Kemudian komunikasi yang kurang efektif, yaitu dapat menyebabkan kesalahpahaman antara teman dan guru. Makanya kita tadi peran siswa yaitu dengan memahami empati teman atau memahami perasaan teman, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Seperti itu. Ini nih para bunda di rumah, sudah belum menjadi pendengar yang baik dari cerita Ananda ketika pulang sekolah? Karena sepertinya peran orang tua itu juga sangat mempengaruhi, bukan sih Mem? Iya, sangat mempengaruhi sekali. Bukan, ketika di kelas, di sekolah sudah diajarkan memiliki empati yang tinggi, untuk selalu care, perhatian ke teman-temannya, lalu diajak untuk komunikasi. Sebaiknya ketika di rumah pun juga diajarkan hal yang sama agar biar imbang ya Mem. Jadi ketika di sekolah ditanamkan, di rumah juga ditanamkan, insya Allah nanti akan menghasilkan yang positif juga untuk Ananda. Iya. Ya, udah ya Mem.
Udah nih, Iya. udah. Atau mungkin ada yang mau dijelasin lagi, Bang Bella? Sudah seperti itu saja. Jadi mari kita bersama menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung belajar. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Bella Ya, atas waktunya. sama-sama, Mbak. Ya. Jadi untuk membangun belajar positif di kelas, yaitu bukan hanya tentang strategi guru yang digunakan, akan tetapi dengan kontribusi orang tua juga di rumah. Jadi para bunda-bunda di rumah jangan bosan-bosan untuk mendengarkan cerita Ananda di sekolah, karena menjadi pendengar yang baik maka dia juga merasa akan lebih dihargai lagi, lebih didengarkan, dan juga memiliki empati yang lebih tinggi lagi serta kepercayaan diri yang lebih. Jadi sekian episode hari ini dari saya dan juga Membela. Sekian, terima kasih. See you next episode. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.